Apa yang akan terjadi jika Hashira lain yang dikirim ke kereta Mugen alih-alih Rengoku? Atau lebih serunya lagi, apa yang akan terjadi jika semua Hashira dikirim? Nah, setelah berminggu-minggu melakukan riset, di video hari ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dengan Shinobu. Jadi, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika Shinobu yang dikirim menggantikan Rengoku? Nah, sebelum naik ke kereta Mugen, sama seperti di cerita utama, mereka akan melawan Slasher. Tapi, bisakah Shinobu mengejar dan membunuh iblis ini? Karena Shinobu dianggap sebagai salah satu Hashira tercepat, dia membuktikan reputasinya. Dia kemungkinan besar akan membunuh Slasher tanpa masalah. Lanjut, Tanjiro dan teman-temannya kemudian naik kereta Mugen untuk menjalankan misi menemani Shinobu menyelidiki kemungkinan adanya iblis. Pertarungan dengan tiga iblis pertama akan sama seperti saat Rengoku, karena ketiga iblis itu cuma kroco agar Enmu bisa memengaruhi mereka dengan seni darah iblis penidurnya. Namun, apakah Shinobu bisa menahan serangan Enmu? Realistisnya, Shinobu tidak akan bisa menahannya kalau Rengoku saja tidak bisa, tapi dia akan tetap bisa menyadari apa yang terjadi dan bangun lebih awal dari yang lain. Saat Enmu mulai menyatu dengan kereta itu sendiri, Shinobu menusukkan pedangnya ke kereta, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada iblis tersebut. Tanjiro, Inosuke, dan Shinobu memanjat ke atas kereta untuk menghabisi Enmu, sementara Nezuko menyelamatkan Tanjiro agar tidak ditusuk oleh masinis. Tapi, apakah Shinobu bisa menyelamatkan 5 gerbong belakang? Nah, karena gaya bertarung Shinobu yang unik, dia pada dasarnya bisa melumpuhkan atau bahkan mengalahkan Enmu yang tanpa sengaja membuat dirinya menjadi target yang lebih besar untuk racunnya. Setelah iblis kereta dikalahkan dengan mudah, Akaza muncul dari atas dan memuji para pembasmi iblis karena telah membunuh iblis bulan bawah 1. Tanjiro bersiap untuk pertarungan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Meskipun begitu, apakah Shinobu bisa mengalahkan Akaza? Sayangnya, bahkan dengan bantuan Tanjiro dan teman-temannya, mereka tidak akan bisa mengalahkan Akaza. Pada titik ini di cerita, iblis itu secara fisik lebih unggul dari mereka semua. Tapi racun Shinobu mungkin bisa memperlambatnya. Pada akhirnya, Shinobu mungkin harus mengorbankan dirinya agar Tanjiro dan yang lain bisa kabur. Sekarang, bagaimana jika Tengen yang dikirim ke kereta Mugen? Pertama-tama, Tengen harus menyelamatkan para pekerja di stasiun serta anak dan nenek mereka dari Slasher. Tapi dengan mengingat hal itu, bisakah Tengen mengalahkan Slasher? Dengan menggunakan pernafasan suara untuk melacak iblis, dia dengan mudah bisa mengejarnya dan membunuh iblis itu. Di sini Tengen akan ditemani oleh istri-istrinya. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke mungkin tidak akan ditugaskan untuk menemaninya. Tengen dikirim ke kereta Mugen untuk menyelidiki kemungkinan adanya iblis. Pertarungan dengan 3 iblis pertama tidak akan menjadi ancaman bagi Tengen. Namun, bisakah Tengen menahan seni darah iblis Enmu? Sayangnya, Tengen tidak akan bisa menahannya, meskipun entah bagaimana, dia memiliki kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan Hashira. Dengan tubuh Enmu yang kini menyatu dengan kereta Mugen, lebih dari 200 penumpang menjadi sandara. Tapi tanpa Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke untuk membantu, bisakah Tengen menghentikan Enmu? Nah, saat tentakel Enmu mencoba menyerang penumpang, Tengen dan istri-istrinya akan kewalahan. Enmu akan memiliki kesempatan untuk memakan beberapa penumpang sehingga menjadi lebih kuat. Tengen harus bertahan dalam pertempuran yang panjang dan akan menderita lebih banyak luka sebelum akhirnya dia bisa mengalahkan iblis bulan bawah 1. Setelah pertempuran sengit melawan Enmu, banyak korban jiwa berjatuhan karena sebagian besar penumpang dimakan. Rombongan Tengen dan istri-istrinya yang terluka kemudian menghadapi Akaza. Namun, apakah Tengen bisa mengalahkan Akaza? Sayangnya, tanpa Tanjiro dan yang lain untuk membantu, Tengen akan kelelahan dari pertempuran dan tidak akan menjadi ancaman berarti bagi Akaza jika dia muncul. Sekarang mari kita lanjut ke skenario lainnya di mana Mitsuri yang dikirim. Apakah Mitsuri akan selamat? Tentu saja sama seperti yang lainnya, sebelum Mitsuri tiba di kereta Mugen, dia harus melawan Slasher dan menyelamatkan warga sipil lainnya. Tidak seperti 2 Hashira sebelumnya, Mitsuri lebih kuat dari pembasmi iblis rata-rata, tapi dia jauh dari kata Hashira tercepat dalam hal kecepatan lari. Jadi, apakah dia bisa membunuh Slasher tanpa melukai siapapun? Nah, jika Mitsuri berada dalam jarak dekat dengan iblis itu, dia bisa membunuhnya dengan cepat tanpa ragu, karena disebutkan bahwa teknik serangannya lebih cepat daripada Tengen. Tapi jika dia harus mengejar iblis itu, dia mungkin akan kesulitan mengingat dia adalah pelari paling lambat di antara Hashira lainnya. Saat Mitsuri bergabung dengan Tanjiro dan teman-temannya dalam misi mereka di kereta Mugen, dia dengan cepat menjadi aset berharga bagi kelompok tersebut. Kemampuan fisiknya yang luar biasa dan gaya bertarung yang unik, pernapasan cinta, terbukti berguna dalam pertarungan mereka melawan para iblis.
Selama pertarungan dengan 3 iblis pertama, gaya bertarung dan refleks cepat Mitsuri sangat berguna, memungkinkannya untuk mengalahkan iblis-iblis itu dengan mudah. Lanjut, saat Enmu melepaskan seni darah iblisnya, bisakah Mitsuri menahannya? Sayangnya, ini bukan situasi yang bisa ditangani Mitsuri dengan mudah. Mengingat Rengoku saja sampai mencekik anak yang ingin mencapai inti spiritualnya, Mitsuri mungkin akan kesulitan. Tapi karena dia adalah seorang Hashira, jika dia memanfaatkan pelatihannya, dia kemungkinan besar bisa lolos. Dengan situasi penyanderaan yang berjalan sama seperti sebelumnya, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke bersama Mitsuri harus melindungi 5 gerbong beserta setiap penumpang di dalamnya. Tapi bisakah para pembasmi iblis mempertahankan gerbong-gerbong itu? Untungnya dengan refleks cepat, Mitsuri dengan cepat menyingkirkan tentakel yang menyerang dan menyelamatkan banyak penumpang. Dia bahkan sempat mengajari Tanjiro beberapa teknik baru untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya sendiri. Saat kelompok tersebut menavigasi 5 gerbong yang berbahaya, sensor tajam Mitsuri memungkinkannya untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menetralisir setiap ancaman yang muncul. Kasih sayang dan cintanya pada semua makhluk hidup memotivasinya untuk melindungi penumpang dan mengalahkan iblis dengan cara apapun. Ini membawa mereka dengan cepat memenggal leher Enmu dan memenangkan pertempuran. Lalu saat Akaza muncul, apakah Mitsuri bisa mengalahkan Akaza? Nah, Mitsuri bisa memberikan perlawanan yang sepadan melawan iblis bulan atas tersebut. Dia melepaskan kekuatan penuh dari pernapasan cintanya dan melancarkan serangan kuat ke arah Akaza. Namun terlepas dari usahanya, Akaza terbukti terlalu kuat dan Mitsuri akhirnya dikalahkan. Saat dia terbaring sekarat, Mitsuri ditenangkan oleh Tanjiro dan yang lainnya. Dia merenungkan keindahan hidup serta pentingnya cinta dan kasih sayang. Meskipun kematian Mitsuri tragis, kita harus lanjut ke Hashira berikutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan tonton sampai habis ya. Oke, lanjut. Sekarang Obanai. Nah, sama seperti Hashira lainnya, dengan slasher yang berkeliaran, Obanai langsung melacak slasher itu. Saat slasher mencoba lari dari Hashira tersebut, situasi penyanderaan pertama terjadi di mana slasher menangkap seorang anak dan mengancam akan membunuhnya jika Obanai tidak mundur. Namun, apakah Obanai akan menyelamatkan anak itu? Nah, jika kita melihat kepribadiannya, Obanai sangat keras dan tegas, dan mungkin memilih untuk menerjang iblis itu tanpa memedulikan Sandara asalkan dia bisa membunuhnya. Jika itu terjadi, slasher mungkin membunuh anak itu, dan setelah itu Obanai akan membunuhnya. Saat dia naik kereta bersama Tanjiro dan teman-temannya setelah merasakan iblis lain, suasananya mungkin jadi memburuk karena Tanjiro dan Obanai agak saling membenci. Tanjiro tidak pernah belajar tentang pernapasan matahari dan 5 bentuk pernapasan dasar karena Obanai tidak mau berbicara dengan Tanjiro. Mereka bertemu dengan 3 iblis pertama yang dengan mudah dihabisi Obanai, tapi saat para pembasmi iblis ditipu hingga kekena seni darah iblis Enmu, bisakah Obanai lepas dari mantra itu? Nah, dia tidak akan bisa menahannya, tapi dia bisa dengan mudah mematahkannya dengan bantuan ular peliharaannya. Tapi dia kemudian memilih untuk bertarung sendirian daripada membangunkan yang lain yang dianggap terlalu lemah. Dengan kepribadiannya yang hampir egois ini, Obanai langsung melesat ke arah Enmu, tidak memedulikan penumpang lain. Tanjiro berhasil bangun, tapi kewalahan dalam mempertahankan semua orang. Meskipun begitu, bisakah Tanjiro menyelamatkan semua orang? Nah, bahkan jika Zenitsu dan Inosuke berhasil bangun, semuanya akan terlambat karena Enmu kemungkinan besar sudah memakan lebih dari setengah penumpang di setiap gerbong. Meskipun Obanai akhirnya bisa membunuh Enmu dan menghentikan pembantaian. Setelah membunuh Enmu, kereta anjlok dan teman-teman Tanjiro mengamankan penumpang selamat. Sementara itu, Tanjiro dan Obanai berdebat tentang cara Hashira tersebut menangani situasi yang menyebabkan kematian banyak penumpang. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan Akaza muncul. Tapi apakah Obanai bisa mengalahkan Akaza? Nah, bukanlah Hashira terkuat, bukan juga yang tercepat, tapi dia bisa memberikan perlawanan. Namun Obanai dalam eringonya akan dikalahkan oleh Akaza. Setelah semua yang terjadi, mari kita lanjut dan melihat apa yang akan terjadi jika Sanemi yang dikirim menggantikan Rengoku. Sanemi pertama-tama harus menghadapi Slasher sebelum dia bisa naik kereta Mugen. Bisakah Sanemi membunuh Slasher sebelum iblis itu melukai siapapun? Kalau bicara realistis, Sanemi memang membuktikan gelarnya sebagai Hashira tercepat kedua dalam berlari. Dia bisa dengan mudah mengejar Slasher dan membunuhnya. Setelah membunuh Slasher, dia naik kereta Mugen untuk menyelidiki area tersebut lebih lanjut, yang membuatnya bertemu Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Kita semua tahu Tanjiro membenci Obanai, tapi dia bahkan lebih membenci Sanemi. Jadi Tanjiro dan Sanemi bertengkar dan baru bisa ditahan oleh Inosuke dan Zenitsu. Ini menyebabkan mereka teralihkan perhatiannya dan terkena seni darah iblis Enmu. Bisakah Sanemi, salah satu Hashira terkuat, bangun? Untungnya, dia bangun dengan cepat dan bahkan menaklukkan ancaman Enmu. Ini semua karena tekadnya yang sangat kuat dan tak terpatahkan. Situasi terlihat genting dan Enmu menyatu dengan kereta menyandra hampir 200 penumpang. Jadi apa tindakan Sanemi? Nah, sama seperti Obanai, Sanemi jauh lebih buruk dan lebih cenderung bertindak impulsif. Dia kemungkinan besar akan mencoba menangani semuanya sendiri, menerjang maju ke arah Enmu sementara Tanjiro dan yang lainnya tentu saja akan bangun tapi kesulitan saat mereka mencoba mempertahankan sisa penumpang.
Sanemi pada akhirnya akan membunuh Enmu, mengakhiri pertempuran. Kereta anjlok dan Sanemi kini menghadapi iblis bulan atas 3, Akaza. Keduanya sama-sama gila pertarungan dan bersemangat untuk bertarung. Sanemi menggunakan teknik pernafasan anginnya yang dahsyat, dan Marechi, darah langka yang menyebabkan Akaza menerima beberapa serangan fatal. Dan dengan angin baru yang bertiup ke pihak pembasmi iblis, bisakah Sanemi menang? Nah, Sanemi bisa mengimbangi Kokushibo untuk beberapa waktu, tapi dia tetap tidak akan bisa menang melawan Akaza sendirian. Pertarungan akan berlangsung brutal dan sengit, tapi pada akhirnya Akaza akan memberikan pukulan fatal dan membunuh Sanemi, mengakhiri pertarungan tersebut. Beralih dari Sanemi, mari kita lihat bagaimana Muchiiro akan menghadapi musuh-musuh di kereta Mugen. Sama seperti Hashira lainnya, dia pertama-tama harus berhadapan dengan Slasher, tapi bisakah Muchiiro berhasil? Nah, tidak seperti dua Hashira sebelumnya, dia bisa dengan mudah membunuh Slasher saat iblis itu menyandra orang dengan menggunakan pernafasan kabutnya, yang bahkan mampu mengalahkan iblis bulan atas 5, Gyoko sendirian. Lanjut, Tanjiro dan teman-temannya semua naik kereta Mugen untuk misi mereka menemani Muchiiro. Saat berada di kereta, Tanjiro akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang teknik pernafasan matahari dan 5 bentuk pernafasan dasar, karena Muchiiro adalah keturunan Kokushibo. Meskipun apakah dia memiliki minat untuk melakukannya, itu pertanyaan lain. Pertarungan dengan 3 iblis pertama akan sama seperti Rengoku, karena ketiganya hanya kroco agar Enmu bisa memengaruhi mereka dengan seni darah iblis penidurnya. Namun, bisakah Muchiiro menahan atau memprediksi serangan Enmu? Untungnya, Muchiiro mungkin merasakan kehadiran Enmu karena persepsi sensorik ekstranya dan akan bisa menghindarinya sepenuhnya jika dia bertindak cukup cepat. Dia mungkin juga bisa menyelamatkan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Dengan tubuh Enmu yang kini menyatu dengan kereta Mugen, lebih dari 200 penumpang menjadi sandra saat tentakel Enmu mencoba menyerang penumpang. Tanjiro menyadari batas kemampuannya untuk melindungi semua orang. Untungnya, Zenitsu, Inosuke, dan Muchiiro bergabung dengan Tanjiro dalam mengalahkan Enmu. Tapi meski begitu, bisakah Muchiiro menyelamatkan penumpang di 5 gerbong belakang dan masih punya waktu untuk membantu Tanjiro dan Inosuke di bagian depan kereta? Nah, Muchiiro mungkin bisa menyingkirkan serangan iblis kereta lebih cepat daripada yang lain, dan karenanya bisa menyelamatkan Tanjiro dari serangan kejutan masinis kereta. Setelah akhirnya memenggal leher Enmu, Tanjiro dan Inosuke terlempar dari kereta bergerak saat anjlok. Tanpa mengalami luka parah di tubuhnya, Tanjiro lega mendengar dari Muchiiro bahwa semua penumpang selamat. Tiba-tiba ledakan meletus dari belakang mereka, dan saat Muchiiro dan Tanjiro melihat ke belakang, mereka menyaksikan Akaza muncul. Bisakah Muchiiro mengalahkan Akaza? Jika dilihat-lihat, bahkan jika Muchiiro bisa membangkitkan tanda pembasmi iblisnya, dia tetap tidak akan sepadan dengan Akaza. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Akaza tidak menganggap serius pertarungannya melawan Rengoku. Itulah sebabnya Hashira lain tidak akan punya peluang melawannya, tidak seperti Sanemi dan Gyome. Bagaimanapun, Muchiiro mungkin tidak cukup kuat untuk bertahan bahkan dengan bantuan Tanjiro. Dengan Muchiiro menambah daftar korban, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika Hashira terkuat dikirim ke kereta Mugen. Dan sekarang ada Gyome. Sama seperti yang lain, dia akan bertemu dengan Slasher. Tapi bisakah dia membunuhnya? Nah, sebagai pelari tercepat ketiga di antara para Hashira, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mengejar iblis itu bahkan sebelum iblis itu menangkap Sandera. Gyome akan dengan mudah membunuh Slasher mengingat dia mampu bertarung 1 lawan 1 dengan Kokushibo tanpa mengandalkan tanda pemburu iblis untuk waktu yang singkat. Setelah merasakan bahwa masih ada iblis lain di area tersebut, dia bergabung dengan Tanjiro dan teman-temannya saat mereka naik kereta Mugen. Saat berada di kereta, dia mengajari Tanjiro tentang sejarah teknik pernafasan, serta pernafasan yang pertama kali ada, pernafasan matahari. Dia juga memberi Tanjiro tips tentang cara bertarung lebih baik menggunakan Hinokami Kagura. Saat mereka bertemu dengan 3 iblis air, Gyome dengan mudah membunuh mereka semua. Tapi bisakah Gyome menahan mantra Enmu? Nah, bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia kemungkinan besar akan merasakannya, tapi membiarkannya saja karena kelembutan hatinya. Namun, dia bisa dengan cepat keluar dari mantra itu dan membantu Tanjiro serta teman-temannya bangun. Saat Enmu menjadi kereta itu sendiri, Tanjiro dan teman-temannya bersama Gyome melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua penumpang.
Namun, bisakah Gyome melindungi kelima gerbong dan bergabung dengan Tanjiro serta Inosuke untuk membunuh Enmu? Untungnya, Gyome dianggap sebagai Hashira terkuat yang muncul dalam 300 tahun terakhir. Jadi, iblis bulan bawah seperti Enmu tidak punya peluang melawannya. Dia akan bisa membersihkan kelima gerbong dan tetap tiba tepat waktu untuk memberikan perlawanan mematikan. Kereta anjlok setelah Enmu dikalahkan, dan seorang penantang baru memasuki pertarungan. Akaza muncul dan menjadi bersemangat saat menyadari ada petarung tangguh di depannya. Keduanya berduel dalam pertarungan dahsyat, tapi bisakah Gyome mengalahkan Akaza saat yang lain tidak bisa? Nah, secara singkat, Gyome tidak bisa langsung mengalahkan Akaza, tapi dia kemungkinan besar bisa menahannya sampai matahari terbit. Pertarungan mereka akan berlangsung panjang dan epik, dan Gyome akan keluar dengan luka parah sebagai pemenang, memberikan para pembasmi iblis keuntungan yang mereka butuhkan. Terakhir, setelah Hashira terkuat, saatnya bagi Hashira pertama yang muncul dalam seri ini untuk menjawab apa yang akan terjadi jika Gyu dikirim ke kereta Mugen. Dan lagi, kita harus memperhitungkan Slasher. Jadi bisakah iblis ini akhirnya bertahan hidup kali ini? Ya, tentu saja dia bukan tandingan bagi Hashira manapun termasuk Gyu. Bahkan jika Gyu bukan Hashira tercepat, dia masih bisa mengejutkan dan mengungguli Slasher. Melihat Gyu pernah mengalahkan Rui dalam satu serangan. Bersama dengan Tanjiro dan teman-temannya, mereka naik kereta Mugen karena curiga ada iblis lain yang akan menyerang. Gyu mengajari Tanjiro tentang 5 bentuk pernafasan dasar dan sedikit latar belakang tentang pernafasan matahari. Tapi selagi ini berlangsung, apakah Gyu bisa menahan seni darah iblis Enmu? Sayangnya, jika Rengoku tidak bisa, maka Gyu juga tidak bisa. Tapi dia akan mampu menghentikan boneka Enmu dari mencapai inti spiritualnya, persis seperti Rengoku. Saat mereka bangun dan melawan Enmu, mereka dihadapkan pada dilema karena nyawa 200 penumpang dipertaruhkan. Apa yang akan dilakukan Gyu bersama Tanjiro dan teman-temannya? Nah, sebagai permulaan, Gyu kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rengoku, di mana dia akan mengamankan sebagian besar gerbong, Zenitsu dan Nezuko mempertahankan sisanya, dan Tanjiro dan Inosuke mengejar Enmu. Kejadiannya kurang lebih akan mengalir sama, dengan Tanjiro dan Inosuke mengalahkan Enmu, dan Tanjiro masih ditusuk oleh masinis kereta. Saat pertarungan berakhir, Tanjiro dan Inosuke memotong leher Enmu dan kereta keluar dari jalurnya. Untungnya, mereka menyelamatkan semua penumpang. Tapi pertarungan belum selesai. Salah satu lawan yang paling berbahaya yang harus mereka hadapi yaitu Akaza. Tapi apakah Gyome akan selamat dari pertemuan ini? Sayangnya, bahkan jika Gyu nantinya bisa mengimbangi Akaza dengan tanda pembasmi iblisnya, itu hanya karena adanya Tanjiro sehingga mereka bisa mengalahkannya. Kali ini, pada akhirnya dia akan terbunuh dan Tanjiro akan merasakan emosi yang sama seperti yang dia rasakan saat Rengoku mati. Setelah membahas masing-masing Hashira, kita perlu menjawab pertanyaan terbesar dari semuanya. Apa yang akan terjadi jika semua Hashira dikirim ke kereta Mugen? Nah, jika Slasher tidak punya kesempatan melawan Hashira lain, apakah dia punya kesempatan sekarang? Sedih untuk mengatakannya, tapi Slasher tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan pernah mengambil sandera dan dia hanya akan melarikan diri, tapi pada akhirnya dia akan dibunuh oleh salah satu dari mereka tanpa membuat para Hashira berkeringat. Dan dengan Slasher yang tewas, Tanjiro dan teman-temannya bersama setiap Hashira lainnya naik kereta Mugen. Tapi kali ini, apa alasan untuk misi mereka yang berlebihan ini? Nah, mereka mendapat laporan bahwa Muzan akan muncul di area tersebut. Jadi Kagaya mengirim semua Hashira ke lokasi itu. Enmu menjadi terlalu percaya diri dan memulai rencananya. Tapi, bisakah para Hashira menahan seni darah iblisnya? Pada dasarnya yang akan terjadi adalah karena semua indera mereka dalam siaga tinggi, para Hashira akan dengan mudah mendeteksi serangan yang datang, bersiap-siap dan memiliki peluang besar untuk tidak mengaktifkan seni darah iblis Enmu melalui tiket. Dengan para pembasmi iblis kini lebih unggul dan Enmu kehilangan elemen kejutnya, dia gagal menyatu dengan kereta dan kini berhadapan langsung dengan yang terbaik dari pembasmi iblis. Tapi bisakah Enmu selamat? Sedih untuk mengatakannya, tapi Enmu 100% akan dibunuh dan bahkan tidak akan punya kesempatan. Dia akan dibunuh oleh Sanemi, Obanai, atau Rengoku. Dengan Enmu yang mati dan para penumpang tidak terluka, kali ini dengan kehadiran semua Hashira, bisakah para pembasmi iblis meraih kemenangan? Nah, para Hashira tidak akan ragu untuk mengeroyok Akaza, terutama jika mereka tahu dia adalah iblis bulan atas. Tanjiro dan teman-temannya hanya akan berada di pinggir lapangan menyaksikan pertarungan itu terjadi. Akaza mungkin awalnya mengejutkan para Hashira dengan kekuatannya, tapi dia akan segera kewalahan, mengingat Kokushibo pun dikalahkan saat dia bertarung melawan hampir setengah dari para Hashira, apalagi Akaza melawan mereka semua. Dia tidak akan punya kesempatan. Para Hashira akan muncul sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan besar karena seorang iblis bulan atas telah disingkirkan dari pasukan Muzan. Itulah semua skenario bagaimana jika Hashira lain yang dikirim ke kereta Mugen menggantikan Rengoku. Jika kalian menyukai video ini dan penasaran dengan bagaimana jika lainnya, jangan lupa klik dan subscribe.